Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Jalan yang ku tempuh adalah jalan salib, karena aku tinggalkan jalan yang ku tempuh dulu, pemimpinku pasti dialah Yesus Tuhanku, hanya Dia ku ikuti, tinggali perjalanan. Jalan salib, jalan sempit, penuh debu dan batu-batu tajam. Jangan menoleh ke belakang, teruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan, dengarkan suaranya, dekat selalu padanya, penebus yang selalu setia. Jalan salib, jalan sempit, penuh debu dan batu-batu tajam. Jangan menoleh ke belakang, teruskan perjalanan. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, para pemirsa, dengan menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting. Ingat, dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, kita harus menjaga yang sangat penting, yaitu sikap, etika, dan moral kita ketika berhadapan dengan persimpangan jalan. Jalan benar atau jalan dosa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan yang amat sangat penting bagi kami hari ini. Kami berdoa supaya semua hati pemirsa disiapkan oleh Tuhan, sehingga kami siap mengambil langkah sepahit apapun untuk mengatakan ya kepada rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kami, dan berani mengatakan tidak kepada bujuk rayu dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama hari ini dari Kejadian 39 ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat 9. Yang lama, Kejadian 39 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Amin. Saudara pemirsa, ini cerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Karena dia seorang pemuda yang ganteng, kemudian dia digoda oleh istri Potifar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Bila engkau dicobai oleh iblis untuk berbuat dosa, ingat di sini sebenarnya Yusuf itu berbuat dosa dalam arti kata mengkhianati tuannya. Siapa tuannya itu? Potifar. Di sana dia sedang bekerja sekarang. Dan di sana dia membuat semua usaha tuannya berhasil. Jadi sebenarnya cara pandang manusia yaitu bahwa Yusuf berdosa terhadap tuannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sering mendengar di berita-berita, di media sosial, bagaimana orang bisa sekongkol dengan selingkuhannya untuk membunuh pasangannya. Sudah sering kita dengar. Dan ini begitu mudah dilakukan oleh Yusuf. Katakanlah, ya, kalau dia mau, istri Potifar sudah siap untuk taruh bubuk racun dalam minuman suaminya. Selesai sudah segala sesuatu. Tetapi inilah nomor satu yang harus kita ingat. Dan jangan pernah lupakan ini sepanjang umur hidup kita. Nomor satu, hati Yusuf itu hati orang yang setia. Bukan hanya setia kepada tuannya, tapi setia kepada Allah yang sudah membawa dia melewati paling tidak 2 tahap di mana maut mengintai dia. Pertama, dia dilemparkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi entah bagaimana Yehuda kemudian mengusulkan supaya dia jangan dibunuh dalam sumur itu. Dan adik-adiknya mendengarkan. Dan kemudian sesekali mereka mengangkat dia dan dijual. Ini tahap kedua. Dan Yusuf tahu diri. Ternyata dia dibeli oleh Potifar dan sekarang tinggal di rumah Potifar, mengendalikan semua usaha dan bisnis Potifar. Untuk Yusuf yang sebagai seorang budak, ini sudah anugerah Tuhan. Iya kan? Tetapi satu yang sangat-sangat penting, yaitu Yusuf melihat segala peristiwa di atasnya ada tangan Tuhan. Pemirsa sekalian, ingat ini. Bila kita masih ada sampai sekarang, didera oleh pandemi ini yang hampir 2 tahun mendera kita. Kalau sudah masih hidup sampai sekarang, kalau sudah masih bisa melihat siaran yang saya tayangkan, itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita bertekad untuk setia kepada Tuhan yang mengizinkan kita masih hidup. Oh, haleluya. Karena itu bukan kita mengkhianati pasangan, bukan. Kita bukan mengkhianati bos tempat kita bekerja, bukan. Tetapi kita takut kepada Allah yang begitu besar kasih setianya kepada kita, begitu besar anugerahnya kepada kita, sehingga masih bisa mengizinkan kita hidup dari bulan November tahun 2019. Itu sebabnya disebut COVID-19. Terjadinya merebaknya luar biasa dari bulan November tahun 2019. 20, 21, dan sekarang hampir mengakhiri tahun 2021. Oh, untuk saya saudara sekalian, yang usia saya sekarang sudah 67 mau naik ke 68. Ini sesuatu yang luar biasa.
Karena itu saya bertekad, tidak mungkin saya mengkhianati Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan mengizinkan saya sebentar lagi memasuki usia 68 tahun. Oh, luar biasa. Dan saya yakin, saudara sekalian, selalu saya katakan demikian kepada pemirsa sekalian, bahwa saya percaya Tuhan memberi saya umur yang panjang sehingga saya masih bisa melihat kemerdekaan bangsa dan negara ini yang ke-100 tahun. Oh, haleluya. Nanti tahun 2045. Jadi saudara sekalian, dengan bumbu-bumbu cerita ini, maka kita harus diingatkan kembali, senyaman apapun pencobaan dari iblis itu, nanti dia akan berbuah maut. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Roma pasal 6 ayat 23. Karena upah dosa, termasuk tadi upah dosa berzina dan mengkhianati pasangannya, mengkhianati bosnya, akan berbuah maut. Suka tidak suka. Tetapi jangan lupa kalimat berikutnya ialah tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu jangan pernah terpikir mengkhianati Yesus. Dan mari kita belajar hari ini, belajar untuk setia setiap hari kepada Tuhan Yesus nomor 1, tetapi juga kepada pasangan kita dan pemimpin yang memimpin kita dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah hati semua pemirsa. Bila mulai ada pikiran yang bengkok, mulai berada di persimpangan jalan, mari Tuhan Yesus tolong kami dengan kuasa Roh Kudus dalam hati kami untuk berani mengatakan tidak kepada semua pencobaan dunia ini, kepada semua bujuk rayu si jahat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini sudah Engkau tuliskan di hati kami dan pikiran kami, sehingga seumur hidup kami menjadi orang yang setiawan dan tidak pernah mau menjadi pengkhianat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.